Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawalnakum wara'a duhurikum wa ma nara ma'akum sufa'akumul ladzi za'amtum annakum fikum suraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tas'umun. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi kama yuhibbu li nafsi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadratul muhtaramin. Moga sami-sami kita bersyukur, sekali lagi bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang kita awali dengan rasa syukur melalui lesan kita dengan menyebut alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ketika kita mengetahui lafaz alhamdulillah niki ada dalam amal sholat lima waktu, maka monggo sami-sami dengan bersyukur ini kita niatkan dalam diri kita untuk senantiasa mendatangi panggilan Allah dengan senantiasa menunaikan sholat berjamaah lima waktu. Ini adalah aplikasi realisasi atau wujud syukur dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita tidak dituduh oleh Allah sebagai pendusta. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin. Ini ayat yang ke-94, ini ayat yang menutup dalam bab tentang bagaimana kita ini mengetahui bagaimana mencari seseorang yang saling mempengaruhi untuk menjadikan diri kita semakin hari semakin dekat kepada Allah. Jadi ada manusia ini
yang senantiasa mengajak kepada Allah, ada manusia yang senantiasa mengajak kepada tauhid selain Allah. Ini tidak akan diketahui kecuali oleh orang-orang yang napa jenenge sing berusaha membersihkan atau mensucikan hatinya. Nah, ayat yang terakhir dari bab ini, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin. Walaqad, wawunya itu wawu qasam, lamnya lam qasam, wawu sumpah, lamnya lam sumpah. Sik ditambahi qad, sik ditambahi sak temen-temen nih, sesungguhnya. Iki sesungguhnya sak temen-temen nih wis gak mungkin tidak mungkin tidak. Itu pasti walaqad itu. Kalau yang Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan walaqad, itu sudah dipastikan. Ji'tumuna, datang kepada kami. Itu sungguh datang kepada kami furoda. Furoda niku napa? Furoda niku asal kata dari napa? Paroid diwian, mufrad, sendiri. Sungguh datang kepada kami sendiri-sendiri seperti khalaqnakum, seperti ketika kami menciptakan kalian awwala marratin, di awal-awal penciptaan, di awal-awal kami menciptakan kamu itu keluar dari napa jenenge lengarane niku rahim. Setiap manusia, setiap diri itu keluar dari rahim ibu niku sendiri, gak mungkin rombongan. Tidak mungkin bersama teman-teman, bersama saudara, tidak mungkin bersama siapa saja. Dia keluar ini sendirian. Niku walaqad ji'tumuna furoda, dan akan kembali kepada Allah itu juga ji'tumuna, datang kepada kami itu furoda, sendirian, tidak mungkin bersama-sama. Tidak mungkin bersama-sama, meskipun itu adalah saudara sing paling nopo, sing paling sayang. Mungkin orang tua yang paling sayang. Gak mungkin kita ini nopo jenenge kembali kepada Allah itu dengan maksudnya dibelani. Tidak mungkin ono sing belani, membelah kita. Itu pasti kita itu datang kepada Allah sendirian, sebagaimana ketika kita keluar dari rahim itu sendirian. Kama khalaqnakum awwala marratin. Wa taraktum ma khawwalnakum. Wa taraktum, dan kalian meninggalkan ma khawwalnakum. Apa-apa khawwalna itu kata awal. Khawwalna itu berarti napa jenenge khawla. Khawla niku saudara, anggapan saudara, anggapan teman akrab, khawwalnakum. Dan sedangkan kalian meninggalkan yang kalian anggap saudara-saudara kalian, wara'a zuhurikum, itu meninggalkan di belakang zuhur, punggung kalian. Jadi mereka itu akan kalian tinggalkan di belakang punggung kalian. Jadi gak mungkin ketok, tidak mungkin terlihat. Wa ma naro ma'akum
syufa'akumul ladzi za'amtum annahum fikum suraka wa manaro, dan tidak pernah kami melihat ma'akum bersama kalian sufa'akumul ladzi napa sufa'anu. Sufa'an itu dari syafaat, penolong. Tidak pernah kami melihat bersama kalian ini penolong. Alladzi za'amtum, yang niki zaim. Za'amtum niku yang kalian menganggap klaim kebohongan napa zaim niku. Zakmu niku anggapan yang bohong. Jadi semisal alladzi za'amtum, yaitu yang kamu klaim bahwa dia ini adalah annahum fikum, sesungguhnya kalian bersama mereka, suraka'u, sehingga kalian menyekutukan Allah karena adanya teman, adanya nopo, adanya komunitas. Dumane awake dhewe iku duwe kanca sing lebih banyak. Oh, ini grup saya, oh ini jamaah saya ini lebih banyak, iso menguasai sak Indonesia ini lebih banyak. Nah itu sebagaimana yang napa jenenge, wa manaro ma'akumus sufa'akumul ladzi za'amtum annahum fikum suraka. Jadi tidak pernah kami melihat wa manaro ma'akum bersama kalian sufa'akum yang akan menolong, ada penolong di antara kalian ini, alladzi za'amtum, yaitu yang kalian anggap, bahwa keanggapan annahum, bahwa mereka fikum bersama kalian suraka, yang menyekutukan. Lakot niki wonten lam kosam lagi, lam yang pasti kotsak teman-teman nih, takot to'a bainakum, sungguh terputus di antara kalian, wadalla angkum, ketika kalian wadalla sama-sama saling menyesatkan di antara kalian, ma kuntum tas'umun, apa-apa yang kalian tas'umun. Niku tas'umun niku sami dari kata zaim, zakmu, anggapan sing bohong. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menutup dengan ayat ini, walaqad ji'tumuna furada. Ini supaya kita ini berhati-hati mencari teman, mencari seorang nopo jeneng guru, mencari teman. Kenapa? Karena kita sebelum mencari guru, kita ini harus kenal dulu terhadap nopo jeneng kebenaran. Mencari guru itu harus tahu dulu kebenaran. Berapa banyak ketika kita belum tahu tentang kebenaran, ya, ada seorang yang mengajak kita untuk beramal. Sehingga ketika kita beramal yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa agama ini adalah ajaib, agama ajaib.
sebagaimana apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keajaiban agama ini dirasakan oleh seluruh sahabat. Bagaimana para sahabat ini dalam beberapa hari, dalam sesaat ketika masuk Islam kemudian berusaha mendakwakan Islam, maka Allah langsung merubah dirinya menjadi orang yang beriman. Nah, saat ini kan ada program ada program yang mengajak kepada 3 hari. Kalau nggak mampu 3 hari, 2 hari nggak apa-apa. 2 hari nggak mampu, sehari pun nggak apa-apa. Kalau nggak mampu sehari, 1 jam saja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting dia itu mempunyai niat untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Dan berkatalah dengan perkataan yang baik, yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan memperbaiki kalian. Jadi yang memperbaiki kita ini bukan diri kita, bukan jamaah, bukan siapapun, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dasar ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu berusahalah untuk wakunu ma'as shodiqin. Jadikan dirimu bersama orang-orang yang benar. Bersama orang-orang yang benar. Ketika kita ini bersama orang yang benar, kapan? Kapan kita bersama orang yang benar? Ketika orang tadi itu mengajak, sehingga dengan ajakannya tadi ini kita langsung, subhanallah, ini kok terasa iman. Iman ini terasa, di dalam hati ini terasa ada iman. Yang dulunya kalau mendengar suara azan itu nggak ngereken, terus sekarang kok menjadi bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika hati bergetar mendengar suara azan. Bahkan kita itu dengan nangis datang kepada panggilan Allah. Yang dulunya gak ngereken sama sekali. Ini apa asbabnya? Oh, ini berarti awal-awal saya mendapatkan hidayah ini dari teman-teman, dari jamaah ini. Maka jangan sampai kita itu menghilangkan awal ini. Kenapa? Karena setan ini senantiasa mengajak kepada seakan-akan itu sama, padahal itu adalah berbeda. Berapa banyak orang yang memusuhi asbab hidayahnya. Akhirnya ono sing ngejak ngaji, ngaji di sana. Kenapa? Karena ada statement, ada kata-kata yang mengatakan tidak boleh orang yang berdakwah itu tanpa ilmu. Ada kata-kata yang menyesatkan, tidak boleh berdakwah tanpa ilmu. Lu jare sapa? Wong Kanjeng Nabi sampaikan meskipun kamu punya satu ayat itu adalah ilmu, sampaikan dulu maka kamu akan mendapatkan hidayah. Itu kalau kamu tidak menyampaikan maka selamanya kamu tidak akan mendapatkan hidayah. Akhirnya nopo? Kita itu dengan adanya statement sing salah, kemudian tanpa ragu-ragu, oh ya sudah saya tak mencari ilmu. Akhirnya nang majelis, oh di sana ada majelis yang mencari ilmu. Ternyata majelis di sana itu yang mengajak kepada ilmu ternyata gak jelas. Gak jelasnya bagaimana? Oh, ini ustadz dari mana? Nah, setiap guru yang mengajarkan kepada kita ini, kita harus tahu siapa orangnya ini. Dia ini dapat ilmu itu dari mana? Dari pondok
dia apa lek ngarane iku alumni mana, alumni pondok mana. Kalau dia ini ternyata, oh ini ustadz ini ngaji di mana? Oh ternyata ngaji di TV. TV yang mana? Oh TV yang ini. Oh loh ngaji kok di TV. Ngaji kok di TV. Ngaji itu adalah dalam satu majelis. Saya tidak setuju dengan ngaji sing koyok sistem koyok napa jenenge niki. Koyok online niki. Tapi karena ada teman-teman yang napa jenenge. Jadi santri-santri saya yang dulu itu ada yang di Jogja, ada yang di mana ini, ada yang di Lamongan, ada yang di napa jenenge wingi niku namine. Jadi berpencar di jauh-jauh, kemudian mereka membuatkan saya napa niki namine, membuatkan saya akun Facebook supaya saya ngaji ngeten iki. Kenapa? Saya nggak setuju. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan di dalam Quran surat Al-Baqarah niku, ya, bahwa masaluhum kamasalil ladzi istauqada naron. Perumpamaan orang-orang sing mencari ilmu sing tidak sesuai dengan contoh, tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naron. Mereka ini seperti orang yang menyalakan api. Tiang yang menyalakan api itu ingin apa? Ingin napa jenenge supaya ketok, supaya terlihat, supaya bisa melihat. Orang yang menyalakan api tentunya dia dalam keadaan kegelapan. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nar. Jadi orang yang dalam keadaan orang yang tidak bisa melihat ini menyalakan lampu, menyalakan api. Falamma adza'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Tetapi ketika mereka ini api sudah menyala di sekeliling mereka, lek gak sesuai dengan contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carane ngaji gak sesuai contohnya, maka zahaballahu binurihim, Allah akan meninggalkan, Allah akan mencabut zahab niku dicabut, zahaballahu binurihim, Allah akan mencabut sinarnya. Wa tarakahum, dan Allah akan meninggalkan fi dzulumatil la yubsirun, tetap dalam keadaan gelap sehingga mereka tidak mampu melihat. Maka ngaji sing ngeten ini jangan dianggap bahwa ini adalah benar. Kita menganggap bahwa ini adalah cara yang salah. Tetapi karena keterbatasan kita ini, kita mempunyai keinginan untuk mendapatkan cahaya yang benar. Cahaya yang benar yang bagaimana? Maka ini ada seorang ustadznya yang bagaimana? Ketika kita melihat seseorang dari awal tadi ini, dalam hati kita ini sudah mengagungkan, maka ini adalah hidayah. Jadi bukan karena dukungan dari seseorang, dikono ustadz iki, jangan. Hidayah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati kalian. Ketika hati kalian bertanyalah kepada hati kalian. Ketika hati kalian menyatakan bahwa ini adalah sumber hidayah, maka itu adalah sumber hidayah dan berpegang teguh kepada itu. Zaman dulu, di zaman Rasulullah dan zaman sahabat, ketika asbab hidayah itu dari seseorang ini, maka dipegang teguh. Dipegang teguh sampai dia ini sampai enggak ada. Maka apa yang diucapkan, apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman di antara kalian, hatta yuhibbu li akhi kama yuhibbu li nafsi, sehingga dia mencintai saudaranya
seperti dia mencintai dirinya sendiri. Siapa ini? Orang yang menjadi sumber hidayah ini benar-benar dicintai, bukan diremehkan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Quran surat Al-Hijr niku bahwa napa niku? Waqfid janahaka lil mu'minin. Waqfid maka jagalah janahaka, napa? Sayap kalian. Maksudnya waqfid niku jagalah, rendahkan sayapmu. Waqfid janahaka lil mu'minin, pada orang-orang yang beriman. Saat ini kan tidak. Kita nggak peduli itu orang itu berilmu atau beriman, kita nggak peduli. Sing penting itu gak cocok ambek ustadku, kita rendahkan. Kita akan merendahkan. Ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi contoh daripada Allah dan Rasulnya. Makanya walaqad ji'tumuna, sungguh, maka ini adalah ayat ini adalah ancaman. Walaqad ji'tumuna furada, sungguh kamu akan datang kepada kami ini furada. Furada niku napa? Mufrad, sendirian, tidak napa jenenge, tidak mungkin ada menapa jenenge sing nuntun sampean. Maka dengan adanya peringatan ini, maka sampean harus berhati-hati dengan mencari ilmu, mencari teman. Teman itu yang bagaimana? Teman itu yang menjadikan sampean itu semakin hari semakin ingat kepada Allah. Sebagaimana apa yang pernah kemarin saya ucapkan, bahwa aku Abdus Salam Al-Masis berpesan kepada Abu Hasan Asadili. Abu Hasan Asadili menyatakan bahwa aku telah dipesan oleh guruku Abdus Salam Al-Masis, janganlah engkau melangkahkan kakimu kecuali untuk mencari ridhonya Allah. Janganlah engkau duduk kecuali yang aman dari murkanya Allah. Kemudian janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang mengingatkanmu kepada Allah. Dan jangan bersahabat kecuali dengan orang yang membuatmu takut kepada Allah. Ini Abu Hasan Asadili berpesan kepada kita. Jadi ojo sembarangan. Kenapa? Karena inna syaitona lakum aduwwun. Sesungguhnya setan ini musuhmu sing inna syaitona lakum, bagi kalian, inna syaiton, sak teman-teman setan itu bagi kalian aduwwun, musuhmu. Kita berusaha meninggalkan setan dari dalam hati kita. Tapi kita nggak tahu tentang ilmunya, bagaimana ada orang-orang yang tetap mengikuti setan. Siapa itu? Nah, makanya kemarin ayat yang sebelum itu, ayat waman adzlamu man iftara 'alallahil kadziba au qala uhiya ilayya walam yuha ilaihi syai'un. Ini berkenaan dengan napa jenenge? Ayat yang ke-92. Wa hadzal kitab anzalnahu mubarakun. Kitab yang mubarak ini itu yang membenarkan alladzi baina yadaihi litundira ummul qura waman haulaha. Jadi keberkahan daripada kitab ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak akan disentuh oleh api neraka orang yang mempunyai empat sifat niku. Ayat yang ke-92 kemarin telah kita bahas masalah itu. Napa niku? Hayyin, layin, qorib, sahel. Nah, orang yang lemah lembut, tidak justifikasi, mengkafirkan,
Kok lek gak ngene kafir, lek gak ngene bid'ah. Orang yang mengkafirkan seseorang maka dia sendirilah yang kafir. Itu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri yang kafir. Lah ini orang yang nggak ngerti bahwa dia ini tertipu oleh setan. Maka nih orang-orang yang berusaha bagaimana meluruskan hati, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan itu hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori hatinya. Apa yang mengotori hati? Kata-kata ini mau. Kata-kata yang mengutuk orang, mengutuk golongan seakan-akan dirinya yang paling benar. Orang ini tertipu, kemudian berusaha mencari apa? Mencari jamaah, mencari pendukung. Sehingga orang-orang yang duduk dalam majelis itu sama-sama tertipu. Maka diingatkan oleh Allah, walaqad ji'tumuna furada. Sungguh ji'tumuna akan datang kepada kami furada, sendiri-sendiri, kama khalaqnakum awwala marratin. Seperti ketika penciptaan kalian, ketika kami menciptakan kalian itu di awal-awalnya, itu kalian keluar sendiri, maka kalian akan pulang sendiri. Maka saat ini kalian itu mencari kebenaran itu benar-benar tanyakan kepada hati. Jangan mengingkari hati sampean. Kadang-kadang nopo? Gara-gara nopo? Gara-gara sak koncoan. Wes aja melok-melok iku, Padahal sing mengatakan ojo molo-molo itu adalah nopo? Itu mereka adalah orang-orang yang setan-setan bangsa manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Quran awal-awal, Quran surat nopo jeneng awal-awal ketika Al-Alaq niku. Awal-awal ketika manusia ini mau belajar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan sampean itu Allah. Yang mengajari sampean itu Allah. Yang menjadikan sampean mulia itu karena sampean belajar kepada Allah. Jangan mencari kemuliaan bersama jabatan. Jangan mencari kemuliaan selain dengan Allah, dengan ilmu agama, jangan. Kenapa? Kalla, jangan. Kamu jangan seperti apa? Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla, janganlah. Innal insana la yadgha. Sak teman-teman ini menungso niku wau la yadgha. Togo. Lamnya itu lam takkid sik ana togo niku napa? Senantiasa ingkar. Togo niku ingkar. La yadgha. Ar-ra'ahu istaghna. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang merasa dirinya sudah kaya? Inna ila rabbika rujaa. Padahal mereka ini akan kembali kepada kami. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu terhadap orang-orang yang menghalang-halangi? Abdan idza shalla. Abdi, seorang abdi ketika mereka ini akan sholat niku napa? Ayat sebelumnya niku. Wa kuntum ala ayatihi, ayat sebelumnya sholat. Niku. Ayat wahum ala sholatihim yuhafidun. Dan mereka ini atas sholatihim, atas sholat, atas hubungan. Mereka ini berusaha menghubungkan yuhafidun. Mereka ini menjaga hubungan antara
antara hablum minallah dan hablum minan nas. Menjaga, benar-benar menjaga. Hadirin yang dirahmati Allah, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum. Dan kalian meninggalkan ma khawwalnakum. Jadi khawwalnakum niku khawwal niku ana apa jenenge? Saudara-saudara sing kita menyangka, saudara-saudara yang kita menyangka bahwa mereka ini ada bersama kita yang akan napa niki? Syafaat, yang akan memberi syafaat. Padahal mereka ini adalah tertipu. Banyak sekali yang terjadi saat ini. Kemarin saya mendengar itu masalah kunut yang ditanyakan ke saya. Masalah kunut itu gimana, Pak? Kunut itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Perbuatan baik. Waqumu lillahi qanitin. Kunut itu pernah diajarkan oleh Rasulullah. Oh, itu napa jenenge ikhtilaf. Ada yang membenarkan, ada yang membenarkan, ada yang membid'ahkan. Nah, kalau bagi orang yang hatinya bersih, wis gak usah ngrungokno iku. Gak usah ngrungokno sing mengatakan bahwa ahli bid'ah. Kita berusaha mengamalkan sunnah. Sunnahnya Kanjeng Nabi. Hadisnya gak soke, hadisnya dhaif. Dhaif niku napa? Dhaif niku berarti lemah. Lemah itu apa? Sing penting hadis itu bukan maudhu, bukan palsu. Hadis maudhu pun kadang-kadang kita ini nggak paham tentang hadis maudhu. Contoh nih, ada orang yang mengatakan an-nadzafatu minal iman, itu hadis palsu. Memang bukan hadis an-nadzafatu minal iman. Ini adalah napa jenenge? Qiyas. Itu adalah qiyas zaman tabi'ut tabi'in. Zaman tabi'ut tabi'in itu banyak sufi-sufi yang ketika napa jenenge di dalam kitab Al-Lumah, dalam kitab napa jenenge Fusus Al-Hikam, itu diterangkan tentang bagaimana napa jenenge ketika muncul hadis Qiyas yang menyatakan an-nadzafatu minal iman. Ini bukan hadis. Ada orang saat ini menyatakan itu hadis palsu. Bukan hadis memang. Itu kalau ada orang yang menyatakan hadis bahwa itu adalah mereka ini nggak tahu sejarahnya. Tapi bukan berarti kita akan meninggalkan. Jangan. Kenapa? Karena waktu itu ada sejarahnya. Waktu itu di daerah Irak. Di daerah Irak di Baghdad itu ada masjid yang besar. Banyak orang-orang berdatangan menuju ke sana. Kenapa? Karena ada berbagai majelis ilmu. Orang-orang yang berdatangan dari jauh datang masuk masjid, ambune gak enak. Kenapa? Mereka orang perjalanan kok. Ambune gak enak, sehingga ditulis di sana an-nadzafatu minal iman, adusa dhisik. Mandi dulu supaya tidak membawa bau-bau dalam masjid. Dasare napa? Dasare bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan malaikat ini gak seneng dengan bau-bauan, bau bawang gak seneng, apalagi bau keringat. Makanya diperintahkan gawe tulisan an-nadzafatu minal iman. Kalau kita tahu sejarah nih,
Bukan hadis, memang bukan hadis. Hadis palsu, iya hadis palsu. Tapi bukan berarti itu gak kanggu, bukan. Tapi kalau kita ini paham tentang masalah-masalah, bagaimana hadis yang nopo jenis, ada hadis yang mudalas, ada hadis yang musalsal. Itu semuanya hadis itu dari Rasulullah. Ketika kita ini ingin mengamalkan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya kita ini berusaha menghidupkan sunnah untuk diri kita sendiri. Gak usah ditaskil kepada kalau untuk orang lain itu sak mampune. Jangan menjas bahwa kalau kamu seperti ini, jangan. Kalau ada orang tanya, kenapa sampean mengamalkan ini? Ini saya mengamalkan ini hadis dari Rasulullah. Lu dalilnya apa? Ya dalilnya iki. Lek sampean menyalahkan saya, lu. Kenapa sampean menyalahkan? Kan saat ini kan banyak orang yang menyalahkan gini. Serbanan lu. Serbanan itu serbanan kok inget ini dari Rasulullah. Oh, itu pakaian orang Arab enggak seperti ini. Orang Arab tidak seperti ini. Serban ini adalah yang dicontohkan oleh para malaikat. Malaikat itu serbanan. Kalau orang Arab tidak serbanan, mek kudungan ngene iki dikai penjalin, itu budaya Arab. Ya harus tahu, bukan serban. Serban ini budaya dari Islam, budaya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan oleh malaikat. Itu harus paham. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa ini adalah Arab, kemarab dan lain sebagainya, sudah biarkan. Kenapa? Karena mereka mengotori hati mereka sendiri. Dan kita ingat bahwa walaqad ji'tumuna furada. Kita akan datang kepada Allah itu sendirian. Sendirian itu nopo? Teman-teman sing ngene sing jarine napa jadi sing jarine kita akan membela kita. Tidak ada yang akan membela kita. Buktinya apa? Kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akumul ladzi za'amtum annahum fikum sura'ah. Sungguh laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tas'umun. Jadi sungguh kamu akan datang kepada kami sendirian. Seperti kamu ketika kami menciptakan kamu keluar dari rahim itu sendirian. Lek wis dhewean, saiki sampean golek ilmu iku sing temenan. Golek kanca sing temenan. Golek tempat hidayah sing temenan. Kenapa? Karena agama itu adalah ajaib. Buktine napa Kanjeng Nabi dawuh napa? Dawuh Kanjeng Nabi keajaiban agama niku. Antumul yauma ala bayyinati mir rabbikum. Antum kalian saat ini ala bayyina berada dalam bukti. Bayyina niku bukti dari Tuhan kalian. Ketika kalian amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kalian amar ma'ruf nahi mungkar, gak iso amar ma'ruf nahi mungkar. Kalian maka duduk bersama orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah akan menyatukan hati kalian sehingga kalian mendapatkan hidayah. Hanya 3 hari sampean keluar, Allah membersihkan hati sampean. Tak percaya? Silakan. Itu adalah dari pengalaman dari berbagai manusia di seluruh dunia. Bukan saja orang sing alim. Bahkan preman pun akhirnya jadi tobat. Sayyidina Umar tobat. Kenapa? Karena agama ini ajaib. Ketika mereka ini nggak bisa bersatu, berpegang teguh kepada agama, apa yang menyebabkan sampean nggak bisa bersatu dengan manusia yang lainnya? Artinya sampean salah dalam menempatkan jamaah, menempatkan diri sampean dalam jamaah yang salah. Itu arti ini. Supaya sampean saat ini
ketika mendengar walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Ketika sampean mendengarkan ayat ini, mengaji ini, maka mulai saat ini sampean harus berusaha nopo? Koreksi. Insyaallah ngoten nggih, mudah-mudahan ini adalah bab penutup daripada bab bagaimana mencari teman, bagaimana mencari guru yang benar. Jadi ojo sampai salah. Insyaallah akan besok kita akan masuk pada innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti. Nah ini jadi padahal bab ini tentang menguatkan insya Allah menguatkan tentang bab sebelumnya. Insyaallah ngoten. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.